Halo Sobat Fresh Garden, kita ketemu lagi dengan video Fresh Garden ya. Setelah beberapa video terakhir kita bicara tentang resep pupuk ala KNF, Korean Natural Farming, di video ini kita akan membuat resep ala Jadam, sebuah framework bercocok tanam alami dari Korea juga. Beberapa pemirsa sudah bertanya tentang Jadam ini, jadi di sini kita akan kenalkan sedikit tentang Jadam dan prinsipnya. Lalu kita akan membuat pupuk mikroba ala Jadam, yang merupakan salah satu resep MOL, mikroorganisme lokal tergampang sedunia. Jadi misalnya Anda nggak punya daun kelor, nggak punya susu, nggak punya gula, nggak punya apa-apa, resep ini masih tetap bisa Anda lakukan. So, panteng terus ya video ini. Sebagaimana biasa, sebelum mulai kita perkenalkan dulu apa itu Jadam ya. Jadam adalah sebuah singkatan dari Jayonul Damun Saramdul dalam bahasa Korea. Kalau saya ngomongnya salah, mohon dimaafkan ya. Itu bukan bahasa saya. Yang artinya adalah orang-orang atau mereka yang seperti, yang mirip dengan alam, atau mereka yang mengikuti kearifan alam. Sebagai sebuah framework bercocok tanam alami, Jadam diperkenalkan oleh Master Cho Yong Sang. Dan tahu tidak, ternyata Cho Yong Sang ini adalah putra dari Cho Hang Kyu, yang adalah pencetus KNF atau Korean Natural Farming. Jadi ibaratnya tanaman, pohon KNF Mr. Cho Hang Kyu berbuah baik dengan melahirkan Mr. Cho Yong Sang dengan Jadamnya yang memiliki beberapa prinsip keren dalam mengubah paradigma pertanian konvensional yang seringkali mungkin justru merusak alam. Jadam misalnya percaya bahwa 1. Pupuk terbaik berasal dari alam sekitar kita. 2. Kesehatan tanaman ditentukan atau bisa dilihat dari kesehatan tanahnya. As above, so below. Yang di atas ditentukan oleh yang di bawah menentukan yang di atas. Dan setiap kali ada masalah dengan tanaman kita harus selalu bertanya, apa yang akan alam lakukan dalam hal ini? Tanya, amati, dan tiru apa yang dilakukan alam. Begitu kata Jadam. Jadam percaya bahwa tidak ada yang perlu diperbaiki dari alam. Dan justru seringkali intervensi manusia, cara manusia untuk mencoba memperbaiki cara kerja alam, itu yang justru menimbulkan kerusakan. Pupuk instan sintetis diproduksi dengan menggunakan bahan bakar fosil. Hasilnya pencemaran. Tanaman mengambil makanan melebihi kebutuhan, sehingga rentan hama dan penyakit. Ekosistem tanah jadi rusak dan terganggu. Banyak spesies punah karena racun kimia buatan manusia, dan lain-lain dan lain-lain. Banyak sekali contoh kerusakan yang dibuat manusia. Intervensi manusialah yang justru mengganggu cara kerja alam yang sudah harmonis ini. Anda tahu, salah satu pohon tertua di muka bumi ini dari jenis pohon Pinus brittlecone sudah berumur hampir 5.000 tahun. Lebih tua dari piramid tertua di Mesir. Anda bisa bayangkan hidup selama itu. 5.000 tahun berdiri tegak di muka bumi, menjaga bumi dan menjadi saksi bisu silih bergantinya peradaban manusia. Dan semua tanpa campur tangan manusia, tanpa dipupuk manusia, tanpa dispray pestisida manusia. Dan banyak loh tanaman yang berusia ratusan atau ribuan tahun seperti ini, dan semua karena kerja alam saja. Jadam mengembangkan beberapa prinsip KNF tetapi juga memiliki ciri khasnya tersendiri. Nah, dalam video ini kita akan lihat cara Jadam membuat nutrisi dengan memanfaatkan alam sekitar. Nutrisi yang akan kita buat ini terutama penting sebagai dasar pengolahan dan manajemen tanah atau media tanam Anda. Input ini namanya adalah Jadam Microbial Solution atau JMS yang sebenarnya berisi mikroorganisme lokal ya dari sekitar lahan Anda yang nanti akan bekerja untuk menyuburkan dan mengurai bahan organik untuk menyediakan nutrisi bagi tanaman Anda. Semakin beragam mikroba di dalam tanah
di lahan Anda, maka akan semakin bagus kondisinya. Nutrisi ini terutama penting pada saat sedang menyiapkan media tanam, tetapi juga penting untuk diaplikasikan secara rutin dan berkesinambungan. Ini nyaris enggak pakai modal. Ya ada modalnya. Nah, kita mulai aja deh, nanti biar ketahuan pakai modal apa enggak ini namanya. Nah, yang kita butuhkan, saya pakai air hujan, ini sekitar 8 liter. Kemudian ini ada rebusan kentang. Ini anak saya yang kelas 2 SMA kemarin bikin percobaan, saya nggak tahu bikin apa. Ada kentang-kentang dipotong-potong gitu kan. Terus waktu dia selesai percobaan, dia mau buang, jangan dibuang. Ibu mau buat pupuk. Nah, ini. Kemudian ini ada empon-empon, suami saya kurang enak badan gitu. Terus mahnya kambuh, saya bikinkan jamu dari kunyit. Ini sisanya juga. Jadi ini kentang sama empon-emponnya saya rebus sebentar supaya kentangnya empuk. Lalu ini adalah tanah dari mana-mana. Saya ngambil segenggam-segenggam dari bawah pohon bambu, dari hutan, daerah yang kira-kira banyak daunnya, banyak dedaunannya, itu saya ambil tanah yang di bawah dedaunan tadi. Saya ikutkan juga dedaunannya. Ini sudah lapuk, saya simpan, saya bawa di rumah, saya simpan. Nah, ini kalau Anda melakukan seperti saya, mengumpulkan tanah-tanah subur dari mana-mana seperti ini, simpan di tempat yang tetap ada sirkulasi udaranya. Jadi ini saya tutupin begini ya. Ini pot bawah, ini saya tutup pakai pot juga, gelap tapi ada sirkulasi udara, ada bolong-bolongannya seperti itu. Jadam menyebut tanah humus yang ada di permukaan tanah tetapi di bawah timbunan dedaunan yang luruh ini sebagai leaf mold, yaitu dedaunan yang telah diurai oleh mikroba, terutama oleh fungi. Jadi pada dasarnya ini adalah kompos yang dibuat sendiri oleh alam. Tanaman meluruhkan sebagian dari tubuhnya, dedaunannya, rantingnya, buahnya, lalu diurai oleh mikroba dan kembali lagi ke tanaman tersebut sebagai nutrisi. Pupuk tambahan dari luar tidak diperlukan. Ini cara alam bekerja. Tapi jelas di sini ada peran penting dari mikroorganisme. Tanpa mikroba ini, daur ulang nutrisi tidak akan terjadi. Nah, mikroba-mikroba ini yang akan kita ambil dan kita bawa pulang untuk dipekerjakan di tanah kita. Tempat favorit saya untuk mengumpulkan mikroba di alam liar ini adalah di hutan ya. Karena memang hutan adalah lokasi ideal untuk posisi ini. Mikroba yang ada di hutan itu tidak terkena campur tangan manusia apapun dan mereka sangat tangguh. Merekalah yang menghidupi bumi ini pada dasarnya. Tapi ingat ya, kita tetap harus bersikap hormat pada saat mengambil sesuatu, termasuk mengambil dedaunan lapuk di hutan. Ambil secukupnya saja. Ada triliunan mikroba dalam segenggam tanah hutan ini, jadi kita tidak perlu banyak, sedikit saja, dan selalu permisi lebih dulu. Lalu, bila ada tanah yang terbuka setelah kita ambil, tutupi lagi dengan dedaunan luruh di sekitar situ. Jangan sampai kita terlalu mengobrak-abrik rumah-rumah mikroba hutan ini. Timbulkan rasa hormat pada diri Anda pada lingkungan kita. Karena tanpa hutan, tanpa mikroba ini, bumi tidak ada kehidupan. Oke, nah ini bahan ini kita butuhkan sekitar 2 genggam. Nanti kita masukkan ke dalam kaos kaki ini. Kaos kaki bolong-bolong. Nah, kita isi sedikit, kita ambil tanahnya aja. Yang dedaunannya biar lapuk dulu nih, kayak gini ya. Kita masukkan ke sini. Nggak usah banyak-banyak, irit. Ini seperti itu. Kaos kaki jelek ya, ini akan kita gantung. Oke, jadi segini tanahnya, bolong nggak apa-apa. Terus yang satunya ini kentang ini saya masukkan, kentang sama ini kemarin saya rebus, saya aja lupa jadi gosong. Tapi kita harus jeli ya, kalau ngelihat barang-barang organik gini, ini tidak harus terbuang soalnya, bisa dimanfaatkan. Saya masukkan ke dalam kaos kaki bolong-bolong ini. Ya, cukup.
Jumlah kentangnya biasanya minimal itu sama dengan besarnya tanahnya. Kalau bisa 2 kalinya. Jadi kalau tanahnya segini, gedenya kentangnya ya seginilah. Oke, atau karbohidrat. Biasanya kita gunakan kentang atau ubi manis. Nah, sekarang kita akan gantung ini, kita akan masukkan ke dalam air. Saya akan pasang dulu ke gantungannya. Ini air hujannya tadi ya. Sekarang ya kita akan tambahkan mineral tambahan biar makin bagus ya tanahnya, ditambahin mineral. Biasanya yang kita gunakan itu untuk penambahan mineral adalah garam krosok. Kalau Anda punya air laut, ini ditambahkan air laut 1 liter bagus banget. Tapi karena saya nggak punya air laut, saya pakai garam krosok aja. Garam krosoknya sekitar 1 sendok ya, 1 sendok makan, masukkan. Habis itu diaduk biar larut ya. Dan saya tambahkan juga ini. Tuh, nggak ada hasil masakan kita yang di dapur itu yang kebuang, nggak perlu kebuang maksudnya. Ini tadi saya ngerebus telur, air rebusan telurnya ini mengandung kalsium yang bisa Anda gunakan untuk tambahan mineral di tanah ya. Ya udah, ini telurnya saya ambil, air rebusan telurnya saya campurkan di sini. Jadi di sini sudah ada garam dan kalsium. Garamnya garam krosok, jangan garam dapur biasa. Nah, diaduk dulu biar garamnya larut. Oke, diaduk sampai garamnya larut. Mengaduknya searah jarum jam katanya. Nah, sesudah larut, sekarang kita masukkan gondal gandul ini. Pupuk gondal gandul. Ini tadi isinya tanah ya, tuh tanah dari tempat yang subur ya. Dan ini kentang. Kentang hasil percobaan anak saya. Sekarang kita masukkan begini. Tuh. Seperti itu. Nah, berikutnya ini Anda remas-remas. Kentangnya dulu yang diremas-remas. Kentangnya diremas-remas biar karbohidratnya itu keluar semua. Tadi juga ada empon-emponnya kan. Nah, empon-emponnya itu menambah juga nutrisi dan manfaat. Oh, empon-empon itu bagus banget buat tanaman. Saya juga sedang membuat pupuk dari empon-empon biar tanaman lebih kuat menghadapi cuaca, hama, dan sebagainya. Oke, diremas-remas sampai lembut ini kentangnya. Terus tanahnya juga diremas-remas. Tuh, biarkan dia keluar. Nanti kosong dong bekas kakinya. Iya, nggak apa-apa, biarin aja. Walaupun sudah kosong, biarkan tetap tergantung di sini. Kentangnya bau gosong. Udah, semalam aku lupa matiin kompor. Sesudah seperti ini ya, diremas-remas sampai halus tuh, sampai halus seperti ini. Nah, sekarang kita akan tutup dan biarkan, saya tambahin air deh sambil nyuci tangan. Oke, habis itu udah ditutup saja agar tidak terkena sinar matahari. Tutup. Kalau punya kerobong, dikerobongi. Kita biarkan selama 24 sampai 36 jam. Nanti kita periksa kalau buihnya sudah keluar semua, tanda aktivitas mikrobanya itu sudah memuncak, itu saat yang tepat untuk diaplikasikan ke lahan. Kita cek lagi 24 jam dari sekarang. Tutup ya. Dah. Ini baru 12 jam ya. Saya mau lihat. Saya tuh selalu pingin lihat gitu kalau nutupin sesuatu yang diintip-intip gitu. Aduh, tuh. Wow. Seperti ini yang kita cari. Nah, kalau banyak buih ini tandanya ini sudah puncak dari perkembangan mikroba yang ada di sini. Dan karena ini pagi, waktunya nyiram, karena sudah memuncak seperti ini, mikrobanya banyak sekali, buihnya seperti ini. Wow, ini adalah tanda metabolisme mikroba yang ada di dalam air ini. Maka saya akan gunakan untuk nyiram. Untuk aplikasinya, dosis Jadam Microbial Solution ini atau JMS ini adalah 1:10. Ada juga yang 1:20. Saya sih karena punya cukup banyak ya dan mudah membuatnya, saya gunakan dosis 1:10.
Saya akan siram biasa aja. Saya akan gunakan air hujan ya. Saya akan ambil air hujan sebanyak 10 liter. Nanti akan saya tambahkan dengan larutan pupuk kita 1 liter. Oke, saya cium baunya ya. Dia tidak bau, baunya manis. Penampilannya kayak gini tapi baunya manis. Coba kalau nggak percaya Mas, kamu juga ini. Minum nggak boleh? Nggak boleh. Gimana baunya, manis kan? Nggak busuk kan? Oke, kita campur 1 gayung ke sini. Jadam Microbial Solution atau MOL mini modal ini adalah untuk sekali aplikasi ya. Hanya bisa disimpan maksimal 12 jam. Jadi pastikan membuat secukupnya saja sesuai lahan Anda. Saya biasanya membuat untuk 2 kali siram, pagi dan sore. JMS yang belum digunakan, jangan dikenakan matahari. Ini untuk lahan bagus banget. Karena dia penuh dengan mikroba, baik aerob maupun anaerob. Yang anaerob akan turun terus ke dalam tanah dan mengolah tanah yang lebih dalam. Minimal sebulan sekali Anda harus aplikasikan JMS ini ke lahan Anda. Terutama yang paling bagus adalah sesaat sebelum pindah tanam dan pada saat tanaman mulai masuk masa berbunga dan berbuah. Dan tentu saja sebelum lahan ditanami ya. Jadam Microbial Solution ini untuk lahan tetapi aman terkena tanaman. Bila Anda tidak punya kentang, Anda bisa menggantinya dengan nasi, dengan ubi, dengan labu. Intinya bahan yang mengandung karbohidrat dan direbus atau dikukus dulu ya. Singkong juga sepertinya bisa deh. Silahkan dicoba. Ini adalah sedikit nasi sisa di rumah saya. Nah, biasanya kan kami goreng untuk nasi goreng ya, tapi karena ini nggak terlalu banyak, saya mau coba gunakan untuk JMS. Saya mau lihat apakah hasilnya sama dengan ketika menggunakan kentang. Prosedur menggunakan nasi sama ya dengan menggunakan kentang. Sama juga seperti kentang, nasi sebagai sumber karbohidrat juga digunakan dalam ukuran 2 kali tanah humusnya. Jadi ini saya ambil sedikit aja ya, 2 genggam aja lah. Nah, karena saya cuma nemu kaos kaki jomblo 1, saya pakai 1 kaos kaki aja, nggak usah pakai 2 kaos kaki. Jadi tanahnya, nih saya ambilkan dari sini. Saya ambilkan dari microbial chambernya. Saya akan ambilkan tanah yang kemarin saya gunakan untuk memancing mikroba. Ini separuh dari nasi, dikit aja kok. Segini aja, nah, sedikit banget. Ntar saya cariin yang bawah-bawah, yang agak tanah bentuknya. Nah, sedikit ya, dah gitu aja. Saya campur aja di sini. Nah, ini garam krosoknya. Garam krosok digunakan dalam berat yang sama dengan berat tanahnya. Jadi kalau tanahnya 10 gram, maka garam krosoknya juga 10 gram. Ini harus garam krosok ya, nggak bisa ditawar. Jangan pakai garam dapur, karena garam dapur itu mineralnya cuma 1. Natrium klorida atau sodium ya, yang mana itu tidak banyak dibutuhkan tanaman, bahkan dia bisa membuat masalah di lahan kita. Sementara di garam krosok yang belum diolah itu mineralnya banyak. Oke, sekarang ini kita akan masukkan ke dalam air hujan seperti ini. Terus ini diremes-remes sampai lembut. Nasi dan tanahnya kita remas-remas. Ada yang menganjurkan di blender dulu nasinya, nggak usah. Pokoknya diremas-remasnya sampai lembut, sampai buburnya itu bisa meresap keluar. Tadi garamnya juga ikut hancur kan, biar terrata gitu dengan airnya seperti ini. Oh iya, kalau misalnya Anda punya air cucian beras dikit, cemplungin nggak apa-apa, bisa kayak gitu. Karena di cucian beras itu juga ada makanan untuk mikrobanya. Oke, sudah seperti ini, udah habis ini tinggal air. Kita akan ikat ini dengan, nah kayak gini diikat dan biarin aja tergantung di sini. Terus nanti kita akan tutup.
Kita akan biarkan sampai nanti sore. Nanti sore saya mau cek. Biasanya sih ini dari 24 jam sampai 36 jam masa puncak mikrobanya ya. Tapi kalau di cuaca panas seperti Indonesia ini, saya pernah itu bikin 12 jam itu sudah puncak. Kita akan periksa nanti sore ya. Ternyata menggunakan nasi prosesnya agak lebih lama. Sampai hari kedua sebentar-sebentar saya intip dan belum memuncak juga. Dan dia baru memuncak pada hari ketiga. Ini pagi ketiga. Nah, ini sudah muncul gelembung seperti ini ya. Gelembungnya ya sudah rata di permukaan. Itu kemarin pas kakinya saya angkat, jadi saya biarkan aja, hanya air aja. Nah, akhirnya seperti ini. Jadi kalau Anda nggak mempunyai kentang, Anda bisa menggunakan nasi dan sedikit lebih lama daripada kentang. Ini perlu 3 hari 3 malam. Kalau kentang hanya 12 jam sudah memuncak buihnya. Seperti itu ya. Ini tanda di sini aktivitas mikroba sudah full dan kita akan gunakan ini untuk menyiram tanaman kita. Siapkan air untuk mengencerkannya. Demikian tutorial kami tentang pembuatan Jadam Microbial Solution. Terima kasih sudah menyaksikan sampai selesai. Semoga bermanfaat.